Shalom. Kita jumpa dalam video dengan judul topik khusus dengan tema atau dengan judul untuk kali ini adalah ajaran baik versus ajaran jahat. Seseorang tidak dilahirkan langsung menjadi orang jahat atau baik. Baik atau jahatnya seseorang nanti terjadi akibat dari proses pengasuhan, pendidikan, atau pengajaran. Saya beri contoh, si A dan si B atau murid A dan murid B. Murid A memiliki seorang guru A yang mengajarkan ajaran yang baik, sedangkan murid B diajar oleh guru B dengan ajarannya yang jahat. Tanpa perlu susah memahami, Anda pasti tahu bagaimana hasilnya. Murid A akan tumbuh menjadi anak yang baik karena dididik oleh guru A yang baik dengan ajarannya yang baik. Sebaliknya, murid B akan tumbuh menjadi seorang yang jahat karena diajarkan oleh guru B yang jahat dengan ajarannya yang jahat pula. Dari sini kita bisa secara ringkas kita coba belajar. Apa maksudnya ini? Jadi tema kali ini, judul kali ini, ajaran baik atau ajaran yang benar lawan ajaran jahat atau ajaran yang kurang baik atau ajaran yang salah. Jadi ajaran yang jahat itu bisa juga ajaran yang salah atau ajaran yang kurang baik. Dan kalau sudah salah, didiamkan jadi kurang baik, akhirnya menjadi jahat karena tidak mengajari yang baik atau yang benar. Ini otomatis si A, murid A ini punya guru dengan materi pengajaran atau ajaran yang baik diajarkan kepada A. A belajar, mempraktekkan. Apa yang terjadi? A tentu menjadi baik pula. Nah, ini mudah dipahami mudah ya. Nggak perlu seorang sarjana untuk bisa paham hal yang sederhana ini. Sebaliknya, si B atau murid B ini punya guru yang jahat. Guru B ini orang yang jahat ya. Oke lah kalau tidak dibilang jahat, kurang baik. Atau guru yang salah. Karena apa? Ajarannya salah. Apalagi jahatnya ada tuh kan. Masih mending kalau kurang baik ya. Kurang baik ya. Sudah salah, kurang baik. Apalagi kalau jahatnya. Ketahuan kan dari muridnya ini nanti jadi apa muridnya ini. Kita juga bisa paham secara mudah. Murid B ini kalau mempraktekkan, kalau sudah belajar lalu mempraktekkan apa yang diajarkan, tentulah murid B ini akan jadi seperti gurunya. Jadi jahat, jadi salah, jadi kurang baik. Ya, tingkatan-tingkatannya itu ya kurang baik, salah, akhirnya jadi jahat. Itulah kalau ajarannya salah. Jadi kasihan si murid B ini, si B ini kasihan. Mestinya dia mencari guru yang baik ya. Murid-murid ini kan hanya belajar dari gurunya. Mereka ini istilahnya memori yang masih kosong, masih bisa diisi oleh memori atau pengajaran yang itu tadi, yang baik atau yang jahat. Jadi sebagai guru itu bertanggung jawab secara moral. Demikian juga mungkin seorang rekan atau saudara mengajari seseorang, seorang datang kepada seseorang untuk belajar, untuk menanyakan. Kembali lagi, kalau si guru atau seseorang teman ini mengajarkan kepada temannya yang baik, tentu temannya akan menjadi baik. Kalau jahat atau salah, tentu temannya juga akan menjadi salah. Jadi hati-hati mencari teman, hati-hati mencari guru. Anak-anak ini tidak bisa disalahkan ya. Anak-anak ini
Mereka hanya mengikuti didikan dari gurunya, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya yang lebih tua. Mereka diajarkan dari kecil, diberi pendidikannya, dididiknya. Orang tua tuh berkewajibannya, bertanggung jawab secara moral mendidik anaknya. Didik yang benar, didik dengan ajaran yang baik, ajaran yang benar. Sebab yang baik dan yang benar itu datang dari Tuhan. Sebaliknya yang jahat, yang salah itu dari lawannya Tuhan. Lawannya Tuhan siapa ya? Dari dunia kegelapan, dari setan, iblis dan sejenisnya itu, dan kawan-kawannya. Jadi kalau sekarang gini, si A sudah kembali ke B. Si B ini kan diajari yang jahatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah si B ini bisa menjadi baik walaupun mempunyai guru yang jahat atau guru yang salah, mengajarkan ajaran yang salah? Apakah si B ini bisa menjadi baik? Bisa. Kok bisa? Ya, kalau dia tidak mempraktekkan apa yang diajari oleh gurunya. Kalau si B ini bisa membedakan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang salah atau jahat. Kalau salah, jangan diikuti. Maka si B ini akan menjadi seperti A ya. Apalagi kalau si B ternyata pintar ya, bisa menganalisa, bisa membedakan. Ternyata ajaran guru saya, guru B ini nggak benar, salah, kurang baik, atau malah jahat. Saya nggak mau ngikuti, saya nggak mau mempraktekkan. Saya lihat si A ini beruntung ya, punya guru yang baik, ajarannya baik pula. Saya ya, walaupun saya bukan muridnya si A, tapi saya diam-diam ngikutilah, praktekkan ajarannya si guru A. Nah, jadilah si B ini baik. Itu makanya kita melihat ada orang yang diajari jahat atau pengikut kelompok yang jahat, tetapi mereka jadi orang yang baik ya. Karena mereka tidak mempraktekkan. Ya baguslah seperti itu. Sebaliknya, kalau si A ini sudah diajari yang baik, gurunya baik, ajarannya benar, tapi si A ini nggak mempraktekkan, apa yang terjadi? Ya nggak bisa menjadi orang yang baik juga ya. Untuk menjadi baik itu harus mempraktekkan. Ya paling nggak kita punya guru yang baik dulu lah, ajaran yang baik dulu lah ya. Sebab sudah gurunya jahat, ajarannya jahat, lalu kita mempraktekkan, jadinya jahatnya. Jadi paling nggak kita pintar-pintar lah ya, untuk anak kita beri, kita sekolahkan ke sekolah yang baik ya. Sekolah yang baik, mengajarkan yang baik, gurunya yang bermutu, yang baik, yang sadar, yang waras, yang masuk akal, diajarkan muridnya yang baik dan benar ya. Kalau ajarannya salah ya, jadinya nanti jadi salah ya. Demikian juga kalau kita seorang kawan dari kawan lainnya yang mungkin butuh nasihatnya, kita juga harus jadi penasehat yang baik supaya kawan kita ini jadi orang baik. Sebaliknya, kalau kawan kita ini pergi ke teman yang salah dengan nasihatnya yang salah, apalagi nasihat yang jahat, bahaya itu. Dia akan menjadi orang yang jahat pula. Jadi kesimpulannya apa? Saya bisa menyimpulkan secara sederhana ya. Kita tahu di luar sana banyak sekali ajaran ya. Lalu kita ikut siapa? Saran saya sih, saya menyarankan yang baik ya, ikut Yesus. Sebab Yesus guru yang baik, dan ajarannya Yesus juga baik dan benar ya. Fakta sejarah ya, ajarannya itu fakta. Benar, tidak ada kebohongan. Sebab yang jahat itu isinya kebohongan, penipuan, bahaya. Maka itu ikut Yesus, guru yang baik, ajarannya baik dan benar. Dialah Tuhan yang benar, dan praktekkan, maka Anda akan menjadi orang baik yang terselamatkan.
Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan topik-topik berikutnya atau perikop-perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.